Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, super shy. Teman-teman, kita mulai pembahasannya dari pengertian dulu ya. Pengertian ejaan adalah tata cara bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf dalam bahasa Indonesia EYD yang sekarang disebut sebagai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. EYD, ejaan yang disempurnakan, berubah karena adanya kemajuan dalam bahasa Indonesia. Di sisi lain juga untuk memperbaiki fungsi bahasa Indonesia agar lebih baik lagi. Nah, teman-teman, kita bisa membedakan antara PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan PUEDI, Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan dari segi ruang lingkupnya. Karena pada PUEBI ada penambahan ruang lingkup. Ruang lingkupnya seperti pemakaian huruf, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan. Sedangkan PUEDI tidak memiliki itu. Teman-teman, mari kita bahas satu-satu dulu. Mulai dari penulisan huruf. Penulisan huruf terbagi menjadi beberapa. Yang pertama kita bahas dari abjad dulu. Abjad bahasa Indonesia menggunakan abjad Latin yang terdiri dari 26 huruf seperti yang saya tampilkan. Abjad ini adalah dasar dari penulisan dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Kedua, huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan suatu bunyi bahasa yang ketika dilafalkan melalui pita suara. Contohnya ada A, I, U, E, dan O. Ada 5 huruf vokal. Yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan atau huruf mati merupakan huruf yang pelafalan bunyinya dihasilkan menghambat aliran udara pada salah satu tempat di saluran suara di atas glotis. Contohnya seperti yang saya tampilkan. Keempat, ada huruf diftong, huruf vokal yang apabila diucapkan akan berubah kualitasnya. Dalam penulisan diftong dilambangkan dengan 2 huruf vokal yang tidak bisa dipisahkan seperti yang saya tampilkan di layar. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi gabungan huruf konsonan. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, ada 6 jenis pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah huruf konsonan. Kita telah mengenal huruf vokal seperti A, I, U, dan O. Namun, apakah huruf konsonan itu? Jawabannya, huruf konsonan adalah huruf mati atau bunyi ujaran akibat adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan hambatan atau halangan. Huruf konsonan dapat digunakan pada awal, tengah, dan juga akhir kata. Konsonan C, Q, X, dan Y tidak digunakan di posisi akhir. Kata dasar bahasa Indonesia, keempat huruf tersebut hanya digunakan di awal dan di tengah kata. Gabungan huruf konsonan adalah huruf konsonan yang terdiri dari 2 konsonan yang bergabungan dan melambangkan satu bunyi konsonan. Misalnya huruf K yang digabung dengan huruf H menjadi KH dan bisa dipakai pada kata khusus. Contoh lain dari gabungan konsonan adalah NG, NY, dan SY. Kita masuk ke materi penggunaan huruf. Penggunaan huruf terbagi menjadi 3, ada kapital, miring, dan tebal. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita bahas huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang memiliki ukuran yang lebih besar dari huruf biasa, seperti memiliki bentuk khusus. Contoh huruf kapital. Yang kedua, huruf miring adalah huruf yang letaknya miring, namun tidak sama dengan tulisan tangan. Contohnya, penggunaan huruf miring. Yang ketiga, huruf tebal adalah huruf yang dicetak tebal atau biasanya digunakan untuk menegaskan bagian-bagian tertentu. Contohnya seperti ini.
Materi terakhir yaitu penulisan kata terbagi menjadi 3. Yang pertama, kata dasar adalah kata yang tidak terbentuk dari kata lain dalam artian memiliki bentuk paling sederhana dari sebuah kata. Misalnya seperti ini. Yang kedua, kata berimbuhan atau kata turunan adalah kata-kata yang sudah berubah bentuk dan makna disebabkan pemberian imbuhan awalan, akhiran, atau awalan-akhiran. Sisipan contohnya seperti ini. 3. Bentuk ulang. Bentuk ulang atau reduplikasi adalah salah satu proses pembentukan kata melalui pengulangan kata dasar baik secara keseluruhan atau sebagian. Itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Semoga dengan melalui video saya dapat menambah wawasan teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih dan see you guys.